Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja teman-teman, barusan saya sudah memberikan tutorial cara melatih otot punggung hanya dengan satu dumbbell saja dan juga bicep teman-teman. Dimana otot back, saya sekali lagi mengingatkan, jadi otot back itu adalah tempat penampungan otot terbesar kedua setelah otot kaki. Jadi kalau misalkan teman-teman sering latihan kaki, kemudian latihan backnya juga disiplin, konsisten, maka teman-teman akan cepat mencapai body goals, asalkan juga diimbangi dengan otot-otot besar yang lainnya. Nah teman-teman, kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber, para teman-teman semua, saudara-saudara saya semua yang baru ya, yang baru bertemu ataupun yang mengenal saya hanya melalui virtual saja, melalui YouTube saja. Saya ucapkan banyak terima kasih atas masukannya, atas sarannya, atas komentarnya yang selalu bersifat membangun konten saya. Ingat, saya di sini belajar bersama, termasuk seperti katanya Mas Dan, alhamdulillah penyampaiannya seperti Mas Aderai ataupun Bang Adi Krisputra ya. Beliau memang salah satu yang pertama adalah legenda binaraga Indonesia, kemudian yang kedua adalah atlet kebanggaan Indonesia ya. Saya juga selalu banyak belajar dari senior-senior. Nah, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Dan, terima kasih juga Mas siapa tanpa saya bisa sebutkan karena banyak. Terima kasih. Intinya doa kebaikan, doa yang positif untuk teman-teman semua, untuk keluarga juga selalu sehat, rezekinya dilancarkan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kemarin lupa, saya pertanyaannya Mas siapa saya lupa. Jadi beliau bertanya, intinya saya lupa apa itu ya pertanyaannya. Hanya saya langsung saja saya tulis pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara mengencangkan dada yang kendor gara-gara berat badan itu naik? Apakah dengan push up atau datang ke tempat gym atau gym ya? Kemudian yang kedua, makanan apa yang merangsang otot lebih cepat jadi? Nah, baik, ini pertanyaan yang bagus dan menarik. Dan boleh nanti juga teman-teman ketika ya mungkin dalam penyampaian saya nantinya ada yang kurang cocok, ada yang kurang tepat, boleh nanti teman-teman bisa dibantu ya, dibantu dijawab atau mungkin direvisi lah ya. Yang pertama adalah bagaimana cara mengencangkan dada yang kendor gara-gara berat badan naik? Push up atau gym. Nah, berat badan naik itu kan bisa jadi teman-teman dari akumulasi pola hidup sehat kita yang kurang baik atau pola hidup kita yang tidak sehat, yang kurang bijak. Memang sehat tetapi kurang bijak. Sehatnya bagaimana? Kan banyak orang bilang seperti ini, wah yang penting saya tidak sakit, jadi saya makan apa saja. Yang penting saya tidak sakit, yang penting tidak saya berobat. Nah itu mungkin pola hidup sehat tetapi kurang bijak teman-teman ya. Memang betul tidak ada salahnya ketika kita masih diberi nikmat sehat, kita boleh makan sembarangan apa, boleh namanya kita mumpung masih sehat, seperti itu. Nah di sini saya hanya meluruskan saja ya teman-teman. Boleh teman-teman juga ada sefrekuensi, tidak sejalur, boleh nanti juga dibantah, boleh silahkan. Di sini saya hanya menurut sepemahaman saya dan menurut apa yang saya alami, apa yang sudah saya jalankan teman-teman. Jadi berat badan yang naik ataupun yang turun itu memang gara-gara atau disebabkan oleh akumulasi sekian lama, sekian bulan, bahkan tahunan teman-teman, yang kita meremehkan kondisi badan kita ketika kita sedang sehat. Ya, makanya kenapa itu sehat itu murah, sakit itu mahal. Olahraga sehat itu bukan untuk mencapai sehat, tetapi olahraga itu adalah mencapai syarat untuk mencapai tujuan. Jadi sehat itu bukan tujuan, tapi sehat adalah syarat untuk mencapai semua tujuan. Seperti katanya Om Aderai. Jadi apa penyebabnya? Nah, bisa teman-teman evaluasi. Saya kok bisa berat badan ini naik ya, kok dada kok tiba-tiba kok mengembang lah, perut juga
aduh, apalagi perut ini tidak bisa direm. Nah, makanya saya tanya kepada teman-teman, bagaimana pola hidupnya selama ini? Bagaimana pola makannya? Olahraganya sudah jalan apa enggak? Apakah hanya mager? Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan suatu makanan tertentu. Banyak orang gara-gara makan nasi putih, gara-gara minum air es. Nah, akhirnya makanan yang disalahkan. Padahal dirinya sendiri tidak begitu memperdulikan, tidak begitu memperhatikan kondisi tubuhnya. Jadi artinya tidak sayang. Nah, seperti makanya olahraga gym itu termasuk self love, termasuk cinta pada diri sendiri. Kalau saya jangan sampai sakit. Kalau saya sakit, siapa yang mau bekerja? Siapa yang mau bantu istri? Siapa yang mengantar anak? Nah, itu tujuannya saya ke arah sana, teman-teman. Namanya usia ini kan tidak ada yang tahu, ya. Hanya kita kembali kepada kodrat kita sebagai manusia untuk selalu berikhtiar menjalankan apa yang kita jalankan sesuai dengan kebermanfaatan dan pastinya juga kebaikan. Nah, jadi pertanyaannya, mengencangkan dada yang kendor gara-gara BB naik, push up atau gym? Ingat, push up dengan gym, ya. Push up itu adalah bagian dari gym, bagian di dalamnya. Push up adalah gerakan push up. Kan sudah tahu ya, kalau push up adalah gerakan dari menggunakan beban badan kita kurang lebih 64% ya untuk melatih otot dada. Boleh saja. Mau di tempat gym juga chest, bench press, flat incline, decline, kemudian diakhiri dengan fly, diakhiri dengan tricep, boleh. Jadi itu memang betul adalah untuk melatih otot dada, untuk mengencangkan otot dada. Tapi ingat, selain Anda latihan push up ataupun gym, teman-teman, tetapi tetap kembali ke pola makanan yang kita konsumsi, ya. Anda harus defisit kalori, Anda harus membatasi penggunaan garam, gula, minyak, dan tepung. Sebenarnya itu saja kuncinya di sana, defisit kalori arah sana. Yang paling berbahaya itu adalah gula sama garam, teman-teman. Yang paling berbahaya karena setiap hari kita konsumsi. Dan juga kalau misalkan teman-teman bolehlah ketika makan atau ketika masak, emak-emak ya, atau istri atau siapapun yang masak, ya mungkin kita tidak tahu dosisnya, takarannya garam ataupun gula yang kita makan. Tetapi kalau sudah teman-teman makan di luar yang namanya junk food, yang namanya makanan cepat saji, kita kan tidak tahu takarannya. Makanya jangan terlalu sering makan junk food atau makanan cepat jadi. Itu yang berbahaya, teman-teman. Jadi jelas ya, pertanyaan yang nomor 1, cara mengencangkan memang betul dengan push up boleh, atau datang ke tempat gym latihan chest boleh. Tapi kembali ke pola makannya teman-teman semua. Ya, terlebih dari penyajiannya, ya foodingnya itu dari penyajiannya. Mau digoreng, apa mau dipanggang, apa mau dikukus, atau langsung saja makan, misalkan seperti tempe. Ingat, tetapi harus perhatikan juga sterilnya, kebersihannya ya teman-teman ya. Jadi sudah jelas yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Makanan yang merangsang otot lebih cepat jadi. Makanan yang merangsang otot lebih cepat jadi. Kalau kita berbicara protein, teman-teman ya, di sini kan kita berbicara protein karena kaitannya dalam membangun massa otot itu adalah yang penting utama adalah protein. Protein yang bagus, yang berkualitas, yang baik. Nah, kalau teman-teman misalkan bertanya makanan yang merangsang otot lebih cepat jadi, ya itu sudah jawabannya, protein yang mempunyai nilai tinggi, protein yang berkualitas. Dari apa saja? Ya misalkan seperti buah alpukat, kemudian real food harian, daging, tahu, tempe, telur. Nah, itu sudah termasuk makanan yang merangsang otot lebih cepat jadi, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu sudah mampu memenuhi kebutuhan protein hariannya dari real food, boleh kita tidak usah membeli seperti whey, gainer, kreatin, BC, boleh. Kan saya kembalikan kepada dana atau masalah budget ini. Gitu. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi nomor 1 sudah saya jawab dengan jelas, kemudian juga nomor 2 sudah saya jawab dengan jelas. Mudah-mudahan penyampaian kali ini, pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, juga khususnya bagi saya sendiri. Karena saya sekali lagi setiap hari saya selalu belajar, setiap hari selalu saya tumbuh, berkembang, progres bersama. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan teman-teman yang lagi mau program tetap semangat, tidak perlu melihat orang lain. Nikmati, enjoy, fokus sama diri sendiri. Saya pengen jadi apa nanti, saya mau jadi apa, seperti itu sudah. Terima kasih ya. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Lervan.
like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.